Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibda Friatul Al-Makfira dengan NIM 2022 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diberikan oleh Ibu Erdianti SAG MPD. Silakan dilihat. Menurut saya, pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga terciptanya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Ini adalah tahap awal dalam fungsi administrasi pendidikan. Perencanaan ini melibatkan pengembangan tujuan, visi, dan misi institusi pendidikan. Ini juga melibatkan penentuan jangka panjang dan jangka pendek serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks administrasi pendidikan, ini mencakup perencanaan, kurikulum, metode pengajaran, dan alokasi sumber daya. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan, langkah yang selanjutnya adalah mengatur sumber daya dan struktur institusi. Ini mencakup penentuan bagaimana tugas dan tanggung jawab akan distribusikan, pembentukan struktur organisasi dan alokasi personil serta aset fisik. Yang ketiga itu ada coordination atau koordinasi, adalah tentang memastikan bahwa semua bagian dari institusi bekerja sama secara efisien. Ini melibatkan komunikasi yang baik antara berbagai departemen, unit, dan staf. Koordinasi memastikan agar kegiatan berjalan dengan rencana dan tujuan. Yang ketiga itu actuating atau pelaksanaan. Dalam tahap ini itu melibatkan pelaksanaan rencana dan kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Ini mencakup proses pengajaran, manajemen staf, serta pelaksanaan semua tindakan yang diperlukan untuk mencakup tujuan pendidikan. Yang kelima itu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini mencakup pengukuran kemajuan, penilaian hasil, dan pengambilan tindakan untuk menentukan tujuan dan memastikan bahwa institusi pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, pentingnya implementasi fungsi administrasi pendidikan dalam suatu organisasi dapat dilihat melalui prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya di Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yuhrijukum min diyarikum ang tabarukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat ini menekankan kita pentingnya berlaku adil dan baik terhadap orang lain, bahkan jika mereka memiliki perbedaan dalam hal agama atau kepercayaan. Dalam konteks administrasi pendidikan, prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengaktifkan, dan mengendalikan proses pendidikan. Selain itu terdapat juga hadis yang menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Salah satu contohnya itu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dia mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dalam Islam. Dengan demikian Islam mendorong implementasi fungsi administrasi pendidikan yang efisien dan adil yang dalam organisasi pendidikan dengan tujuan memberikan pendidikan yang berkualitas, merata, dan
dan memperdayakan masyarakat. Ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pentingnya ilmu dalam ajaran Islam. Jika saya diterima bekerja sebagai tenaga administrasi dalam sekolah atau madrasah yang memiliki organisasi yang kurang mendukung, saya akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama itu, saya melakukan evaluasi situasi di mana saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi sekolah, termaksud masalah administrasi apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu berkomunikasi dengan pihak terkait, di mana saya akan berkomunikasi dengan atasan, guru, dan staf sekolah untuk memahami permasalahan yang ada dan mencari solusi bersama. Yang ketiga itu saya usulkan perubahan. Saya akan merumuskan usulan perubahan yang konstruktif dalam mengajukannya kepada pihak yang berwenang, termasuk kepala sekolah atau pengelola sekolah. Yang keempat itu pelatihan dan pengembangan. Jika diperlukan, saya akan mencari pelatihan atau pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan administrasi saya dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penyelenggaraan sekolah. Yang kelima itu kolaborasi. Saya akan berusaha untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antara staf administrasi, guru, dan pengelola sekolah guna untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas tugas-tugas administrasi. Yang keenam itu saya akan mencari dukungan luar. Jika memungkinkan, saya akan mencari dukungan dari organisasi atau lembaga luar yang bisa memberikan bantuan dalam meningkatkan administrasi di sekolah. Yang ketujuh itu konsistensi. Saya akan bersikap konsisten dan sabar dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, saya juga akan menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja serta berfokus pada tugas-tugas administrasi dengan baik agar bisa memberikan dampak positif pada sekolah meskipun dalam kondisi yang kurang mendukung. Yang pertama itu ada buku induk peserta didik, daftar hadir harian, rapor akademik, surat pemberitahuan orang tua atau wali, contoh dan lain-lain. Contohnya itu ini buku induk siswa seperti ini. Contohnya itu ini dia. Ada nama lengkap, namanya, terus jenis sekolah, keterangan pribadi. Contohnya itu ini. Kemudian itu yang kedua itu absen seharian seperti ini. Di sini itu nama siswa, kemudian ini jenis kelamin, disinilah kehadirannya. Oke, sekian itu saja. Menurut saya, peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi peserta didik sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional sekolah, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam menjaga peserta didik, menjaga kualitas dan kelancaran proses pendidikan di sekolah dengan memastikan administrasi peserta didik yang baik. Tenaga administrasi membantu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Contohnya itu yang pertama itu surat keputusan pengangkatan tenaga pendidik, kedua itu jadwal pengajaran, ketiga kartu pegawai, keempat absensi harian kependidikan, kelima itu surat tugas tenaga kependidikan. Contohnya itu ini, contoh formatnya itu jadwal guru mengajar seperti ini dia. Nama guru, kemudian guru A, tanggalnya ada jam masuk, jam keluar seperti ini. Kemudian contoh yang keduanya itu kartu kepegawaian itu seperti ini. Contohnya ini seperti ini. Tenaga administrasi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Perannya ini mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang mendukung manajemen personel dan operasional lembaga pendidikan. Aspek penting dari peran administrasi pendidikan yaitu yang pertama itu pengelolaan data pegawai, di mana tenaga administrasi
tenaga administrasi bertanggung jawab untuk mengolah data pribadi atau profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termaksud informasi riwayat pekerjaan, kontak, kualifikasi, dan catatan pelatihan. Kemudian kedua itu rekrutmen dan pengangkatan. Mereka dapat membantu dalam proses rekrutmen guru dan karyawan baru, mulai dari pengumpulan aplikasi hingga menyusun dokumen kontak kerja dan surat keputusan pengangkatan. Kemudian ketiga pengkajian dan administrasi, di mana di sini mengelola gaji, tunjangan serta administrasi keuangan yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk gaji, pajak dan asuransi. Kemudian yang keempat pemeliharaan, di mana mereka harus menjaga dan mengatur dokumen administrasi yang berkaitan dengan surat keputusan kontrak kerjasama seperti asemsi dan rekan jejak karyawan. Yang kelima itu pelaporan, di mana ini dapat membantu dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan data pegawai, termasuk laporan kehadiran, evaluasi kinerja, dan kebutuhan pelatihan. Kemudian itu yang keenam itu koordinasi atau komunikasi. Mereka sering saling berkomunikasi, menghubung antara pihak manajemen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya itu yang ketujuh itu pemenuhan regulasi, di mana tenaga administrasi harus memastikan bahwa lembaga pendidik mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen tenaga kerja, termasuk undang-undang ketenaga kerjaan dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya itu perannya ini sangat memiliki dampak signifikan dalam menjaga kelancaran operasional dan kualitas pendidikan di dalam suatu sekolah. Yang pertama itu jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana, kedua itu inventaris barang dan perlengkapan sekolah, ketiga perencanaan penyediaan alat dan keselamatan, keempat evaluasi kebutuhan ruang kelas, kelima sistem keamanan sekolah. Contohnya itu contoh formatnya itu jadwal peminjaman ruang kelas seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Kemudian contoh keduanya itu contohnya peminjaman ruang kelas. Ini peminjaman ruang kelas. Kemudian ini kalau ini contoh jadwal peminjaman kelasnya. Ini ada nama, nomor, nama barang di sini. Kemudian menurut saya peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, seperti misalnya pengelolaan inventaris, di mana tenaga administrasi bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola atau memantau inventaris barang dan peralatan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, memastikan juga daftar inventaris tetap terbaru, termasuk informasi mengenai kondisi perawatan dan lokasi penyimpanan. Kedua itu pemeliharaan dan perawatan, di mana tenaga administrasi membantu dalam merencanakan dan mengawasi pemeliharaan serta memperbaiki fasilitas fisik dan peralatan. Kemudian yang ketiga itu penjadwalan dan peminjaman ruangan, di mana mereka mengatur jadwal penggunaan ruang kelas, laboratorium, aula, dan fasilitas lainnya. Kemudian keempat, koordinasi acara dan perbaikan, seperti mereka membantu tenaga administrasi untuk mengkoordinasi acara-acara di lembaga pendidikan, termasuk persiapan ruang dan fasilitas yang diperlukan. Mereka juga dapat membantu dan pokoknya membantulah. Kemudian itu perannya itu administrasi dalam sarana dan prasarana itu untuk memastikan pendidikan itu berfungsi dengan baik, terarah dengan baik, kemudian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
untuk menyediakan fasilitas manajemen lembaga pendidikan dengan pemahaman yang baik tentang prosedur, praktik, dan lain-lain. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum